ketika kandungan udah membesar, mendekati HPL, kan aku makan terus ya, hobinya tuh makan yang manis-manis. Di dokter kandungan dicek gula ternyata tinggi, disuruh stop, dan pak dokter yang ganteng itu juga cek, oh ini ukuran babynya udah 3 kg, jadi makannya dikurangin kalau bisa. Jadi aku puasa, gak makan, jarang makan, sehari makan sekali aja. Terus biskuit, coklat, padahal Jerman itu surganya coklat, pemirsa. Itu aku stop, semua diumpetin sama bebek, sama suami. Gak boleh makan yang manis-manis. Selama kurang lebih hampir 1 bulan puasa. Dan ambil terus makan vitamin kayak kalsium, terus apalagi ya, esen itu zat besi ya, aku kekurangan zat besi, aku harus makan zat besi, vitamin zat besi ya. Terus waktu HPL-nya kan tanggal 11 Agustus, tapi si dokter yang ganteng itu, dokter kandungan yang ganteng merkirain, oh ini sekitar 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi udah bakal lahir gitu. Ya akhirnya bener, tanggal 7 Agustus 2019 ketuban aku rembes, pemirsa, sedikit demi sedikit itu rembesnya, nggak langsung banyak, itu nggak, sejak malam hari itu udah rembes sedikit, tapi pagi itu rembes lagi jam 6 itu, tapi dikit aja, kayak ngompol gitu, nggak banyak. Akhirnya kami inisiatif ke rumah sakit, kita packing semua, aku masukin koper baju-bajuku, koper yang kecil ya, itu kita langsung ke rumah sakit dari jam 8 pagi, dicek itu belum ada pembukaan, tapi udah rembes. Terus kami stay di rumah sakit sampai jam 1 siang, jam 2 siang, sampai jam 4 sore, nggak ada pembukaan sama sekali, tapi semakin rembes. Lalu akhirnya bidan memutuskan, ini kita tunggu, kalau sampai sore jam 6 sore, jam 5 sore nggak ada pembukaan, kita induksi, kita kasih pil, kayak kalau bentuknya sih kayak dulkolak gitu ya, yang dimasukin ke anus, tapi ini dimasukin ke vagina. Kita induksi dan lihat perkembangannya. Dan bener, sampai jam 5 sore itu akhirnya aku diinduksi. Suami pulang, aku sendirian. Suami pulang, makan dan lain-lain. Jam 5 aku diinduksi, kasih pil itu. Dan jam 7 malam itu masih belum kerasa, pemirsa. Jam 8 malam itu udah kontraksi, tapi masih sedikit. Dan jam setengah terakhir cek ke ruang melahirkan itu jam setengah 10 malam kalau nggak salah. Itu dicek, kalau nggak masih pembukaannya masih awal, masih belum ada pembukaan, atau masih pembukaan 1-2, bakal ditunda, suruh besoknya bertahan sampai besok paginya jam 8 pagi bakal diinduksi lagi kedua kalinya. Dan ternyata, pemirsa, jam 10 malam aku kesakitan sekali, udah kontraksi, kesakitan sekali ya, nggak kuat sampean. Dan suami bilang, aku pulang ya, tidur di rumah. Kan kalau bedanya kalau di Jerman sama di Indonesia, suami nggak boleh menemani tidur di rumah sakit, nggak boleh, nggak kayak di Indonesia berbondong-bondong keluarganya, bawa tikar, bawa macem-macem, tidur di bawah. Nggak bisa di sini. Kalau mau stay sama istri, kamu harus booking satu ruangan. Jadi suami nanti dapat bed khusus, dan itu mahal, bayarnya itu lebih dari 2 juta, pemirsa. Bayar sendiri ya, nggak gratis. Jadi jam 10 itu suami mau minta izin buat pulang, aku bilang jangan pulang, aku udah nggak kuat, sakit sekali kan, sampai kepala aku jeduk-jedukin tembok, pemirsa. Akhirnya dicek itu, aku nggak kuat kan, suster datang ke ruangan, aku suruh udah dapat ruangan kan malamnya, aku suruh masuk ke ruangan, satu ruangan berdua sama satu lagi kayak orang Afrika gitu, kulit hitam. Di ruangan aku jerit-jerit terus karena kesakitan, udah nggak kuat itu, sampai selorong rumah sakit pada denger.
Akhirnya para suster itu datang ngasih anti nyeri, anti pereda rasa sakit, disuntik lah, harus suruh nelan lah, nggak berfungsi semua pemirsa. Dan aku masih nangis, masih teriak-teriak, masih kepala aku jedokin ke bed, ke tempat tidur, dan suami aku jotosin ya, karena nggak kuat sakitnya. Akhirnya aku dibawa ke ruang bersalin lagi, mau di anestesi. Jadi mau di anestesi biar rasa sakitnya agak reda, jadi bisa lanjut esok harinya berjuang lagi. Karena Hebama itu bidan bilang kalau kita lanjut malam ini juga, kamu bakal feeling like a dead body in the next day. Kayak tubuhnya kayak orang mati pagi harinya, karena udah nggak ada tenaga sama sekali. Bidan nyaraninnya untuk lanjut esok harinya, makanya mau di anestesi biar bisa lanjut di hari esoknya, biar nggak kesakitan lagi. Tapi anestesi ini sangat berisiko pemirsa. Suami harus tanda tangan hitam di atas putih dan harus panggil dokter khusus. Akhirnya jam 10:30 malam itu aku dibawa ke ruang bersalin dan dokter ditelepon, dokter anestesi ditelepon, dan aku disuruh ganti baju operasi, kayak baju operasi gitu. Aku jalan ke kamar mandi itu udah gak kuat dan udah keluar darah, ternyata udah pembukaan 3. Dan nunggu mereka siap-siap anestesi itu, nyiapin obatnya, nyiapin peralatannya gitu, kayak mau operasi gitu pemirsa. Lama sekali, sampai 1 jam, bayangin. Aku sampai teriak-teriak udah gak kuat, please tolong segera anestesi aku udah gak kuat rasa sakitnya. Tapi ya it takes time, hampir 1 jam buat siap-siap itu. Untuk informasi, anestesinya katanya sih dikasih jarum di punggung gitu, jadi tidurnya bakal miring terus karena ada jarum-jarumnya gitu. Kurang tahu sih aku seperti apa anestesinya. Dan karena butuh waktu 1 jam dan aku udah nggak kuat pemirsa, sampai akhirnya aku ngejan sendiri. Jam 11:30 itu aku ngejan sendiri. Dan Hebama bidan itu malah kebingungan, loh ini kita udah siap peralatannya buat anestesi, dan dokter anestesinya itu cowok udah di samping aku kok malah aku ngejan udah nggak kuat kan. Akhirnya aku ngeden itu langsung dicek sama bidan langsung lari-lari dicek, ternyata udah pembukaan 9 hampir 10. Wah, jadi gagal, nggak jadi anestesi. Bidannya pada lari nyiapin peralatan buat lahiran, dan dokter anestesi cuma bisa senyum. Alhamdulillah nggak jadi anestesi karena itu terlalu berisiko. Akhirnya aku lanjut mengejan, nggak banyak, aku cuma mengejan berapa kali, nggak sampai 10 kali. Terus Adam lahir jam setengah satu pagi, dia lahir. Mulai mengejannya itu 11:30 lebih. Cuman aku nggak ngejannya itu nggak sering, tapi sekali ngejan langsung kuat gitu, jadi langsung keluar kepalanya. Terus pas kepala itu aku sempet berhenti kan, nggak kuat kan, terus ngejan lagi, tarik nafas, ngejan lagi, akhirnya keluar semua pemirsa. Dan lega sekali, seketika rasa sakitnya hilang. Jadi ketika baby udah lahir, aku langsung dibawa ke ruang perawatan sama babynya, dan suami pulang ke rumah. Ya aku udah bilang kan, suami nggak boleh stay sama aku kan, jadi aku di ruangan itu sama babynya langsung. Baby nggak dimasukin ke ruang khusus baby itu, enggak. Jadi kalau di Jerman baby langsung ditidurin di samping emaknya, kasih bed khusus buat babynya di samping mamanya. Dan biar dia bisa belajar menyusu ke emaknya, biar asik kita keluar ya. Tapi setelah melahirkan itu berat sekali pemirsa, baby blue. Aku sedikit stres,
Ya karena aku harus sendirian kan, kaget kan. Dan Adam nangis terus waktu itu, ASI aku nggak keluar, jadi kan stres kan emaknya. Apa-apa harus sendirian, mau ke kamar mandi juga susah. Pernah pas suami datang dan aku pingin ke kamar mandi, aku dituntun sama suami. Susternya bilang, istrimu melahirkan normal apa sesar? Normal. Kalau sesar, kalau normal biarin dia jalan sendiri ke toilet, biar dia jalan, latihan jalan. Kecuali kalau dia kasih snip, sesar, operasi sesar, jadi maklum kalau dibantu. Tapi kalau normal nggak perlu bantuan. Di sini susternya sadis-sadis pemirsa. Dan aku harus udah bisa jalan-jalan habis melahirkan itu. Bayangin coba, dan jahitan perineum tingkat 2 disuruh jalan-jalan. Ya emang setelahnya aku jalan-jalan di hari sorenya aku latihan jalan-jalan sama suami ke lorong-lorong rumah sakit. Wah, muterin ruang bersalin itu, lorong bersalin itu semua. Wah, habis itu rasanya kayak mau pingsan pemirsa. Ya mau nggak mau, this is Deutschland, ini Germany. Suster di sini sadis, gak kayak di Indonesia. Baby dikasih ke ruang khusus, suami boleh stay di samping istri. Jadi di sini benar-benar apa-apa sendiri. Dan keesokan harinya ada dokter yang mau ngontrol jahitan dan ngontrol rahim. Cowok masih muda. Dia manggil aku, silahkan datang ke ruang ini. Dan aku waktu itu masih kayak zombie, masih stres, masih aku bawa Adam, aku gendong Adam, mau aku kasih ASI tapi ASInya nggak keluar gitu. Dia kan nangis terus kan, lapar kan. Dan dokter di saat bersamaan, dokter nyuruh aku pergi ke ruangan itu mau cek dan ini aku biarin aja, nggak aku tanggepin. Aku nggak datang ke ruangan dan dia datang lagi. Miss Fratzke, Frau Fratzke, kenapa nggak datang ke sini? Ayo aku tunggu. Aku bentak langsung dokternya. Wait a minute, I said like this. Yeah, he said, okay then. Mungkin dia mengerti lah, karena aku posisi masih berusaha ngasih ASI, jadi dia maklum. Padahal hari itu dari Jumat. Terus next day kami memutuskan untuk pulang, tapi suster bilang kamu nggak bisa pulang karena kemarin waktu dokter visit nyuruh kamu ke ruangannya untuk dicek jahitan dan rahim, kamu nggak dateng, dan sekarang dokternya libur. Terus suami bilang kalau gitu cariin dokter lain dong, dan ternyata masih ada dokter satu yang jaga. Dia alhamdulillahnya dia bisa bahasa Inggris juga, dia cewek masih muda. Dan setelah dicek jahitan, dicek rahimnya, oke semua, aku diperbolehin pulang. Dan aku tanya, apa nggak dikasih obat sama sekali dok, buat pereda sakit lah atau untuk jahitannya lah biar cepat kering lah. Terus dokternya bilang enggak ada obat, tapi kalau kamu ngerasa sakit minum aja paracetamol pereda sakit atau ibuprofen. Berat sekali pemirsa. Terus kami diperbolehin pulang, tapi si dokter perempuan ini, cantik ini, dia pesen satu hal sama saya, jangan berhubungan seks dulu selama 2 bulan, dan jangan hamil lagi minimal 6 bulan. Biarkan tubuh kamu beristirahat selama 6 bulan. Bagusnya sih 1 tahun, tapi kalau mau hamil lagi setelah 6 bulan silahkan. Biarkan tubuhmu istirahat dulu untuk sementara waktu, kan tubuh kan juga lelah kan buat mengandung 9 bulan, buat melahirkan, apalagi rahimnya. Dan ya setelah 2 bulan dokter nyaranin pergi ke dokter kandungan. Biasa kamu cek kandungan dulu untuk cek keadaan rahim kamu lagi dan jahitan kamu. Apabila dalam 2 bulan itu jahitan udah oke, nanti dokter kandungan bakal memutuskan kamu udah boleh berhubungan seks apa belum. Jadi sebelum berhubungan seks itu kita harus kontrol lagi pemirsa sama dokter, udah boleh apa belum. Karena nggak dikasih obat, kalau di Indonesia mungkin dapat betadine gitu ya. Di sini kan nggak ada ya, kan aku ngerasa sakit terus kan, apalagi jahitan perineum kan, buat duduk aja susah.
untuk proses penyembuhan aku agak lama karena setelah melahirkan aku nggak mau makan sama sekali. Mood buat makanku hilang semua. Sehari itu cuma makan 1 kali, kadang nggak makan. Jadi berat badan terus turun drastis. Dan proses penyembuhannya jadi lama. Tapi aku juga sering berendam pakai Kamil itu apa ya? Pokoknya kayak obat khusus gitu buat berendam. Aku kasihin ke Badawana di Batak, kasih air, kasih itu cairan itu yang kayak betadine gitu, itu buat relax. Terus aku berendam di situ, ngerasa jahitannya nggak kerasa sakit. Setelah itu nggak ngerasa sakit. Harganya murah di apotek. Kalau apotek mahal ya, tapi kalau aku beli online sekali 3 kalau nggak salah 20 euro. Masih sisa itu, 1 botol masih new. Terus setelah itu pulang ke rumah. Kalau di sini bedanya sama Indonesia, bakal divisit sama Hebama sama bidan. Jadi kamu harus daftar nyari bidan yang free. Dia selama 1 bulan bakal kunjung ke rumah kamu, cek baby sama kesehatan ibunya, jahitan atau perutnya gitu dicek, dan diajari gimana mandiin bayi, gimana ngajarin bayi how to sing, ngasih ASI dan lain-lain lah. Pijat perut itu semua diajarin sama bidan. Tapi sayang sekali waktu itu musim summer itu kalau orang Jerman itu saatnya pada liburan ya. Jadi nyari bidan itu susah sekali dan kami nggak dapat bidan. Mereka pada liburan semua. Akhirnya kami pulang ke rumah dan hidup berdua tanpa bantuan bidan, tanpa campur tangan mertua, saudara. Jadi bener-bener aku sendiri yang jaga Adam, gantian sama papanya, meskipun papanya nggak begitu banyak membantu. Jadi bisa bayangin lah stresnya gimana ya. Tapi sekarang udah kembali sedikit kembali normal lagi. Ya begitulah proses melahirkan dan menjaga hamil hingga melahirkan di Jerman, yang pasti berbeda sekali dengan di Indonesia. Dan ini yang tertulis di buku kelahiran. Alhamdulillah lahirnya spontan, tanpa cuman diinduksi aja, tanpa cesar, tanpa vakum juga. Dan berat Adam 3 kilo 345 gram, panjang tubuhnya 52 cm, lingkar kepala 36 cm. Lalu ini nggak ada episiotomi, nggak ada. Damris itu jahitan perineum kalau nggak salah, grade 2, tingkat 2. Jadi nggak begitu parah sih. Jadi jahit perineumnya, cuman nggak begitu parah, tingkat 2. Tapi ini spontan ya, nggak bidannya nggak motong, tapi ini spontan. Perineumnya sobek spontan. Ya, aku keluar dari rumah sakit tanggal 10. Dan 2 bulan kemudian kontrol ke dokter kandungan. Berat badan aku 2 bulan kemudian 60 kilo, tapi sekarang 56 kilo. Akhirnya aku juga lulus kursus bahasa Jerman. Bulan Mei itu ujian dengan perut besar gitu. Bisa lulus, alhamdulillah. Dan masih lanjut lagi kursus lagi tentang integration course, itu kayak politik budaya Jerman gitu, sampai bulan Juli kalau nggak salah. Nah bulan Juli itu alhamdulillah aku juga tes, juga lulus. Jadi 1 bulan menjelang lahiran baru selesai tes kursusnya, semua kursusnya, dan alhamdulillah lulus semua. Jadi ke tempat kursus itu dengan besar sekali, harus naik tangga gitu. Aduh. Dan Adam itu lahir
39 minggu 4 hari. Padahal dia itu udah masuk ke Panggul itu udah dari usia sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Aku kalau jalan ke tempat kursus itu nggak kuat jalan lama-lama karena rasanya tuh kepalanya tuh kayak mau keluar gitu. Karena dia udah masuk Panggul sejak usia 32-an minggu mungkin atau 30 mingguan, dan aku lahiran ketika usia kandungan 39 minggu 4 hari. Jadi bersyukurlah kalian yang melahirkan di Indonesia, bisa ditemani suami, bisa dibantu ngerawat babynya sama keluarga, dan makanan itu banyak dijual jadi bisa GoFood kalau males masak. Kalau di sini mah susah, udah lahiran sendiri, apa-apa sendiri, nggak ada orang jual makanan sebebas di Indonesia, nggak bisa GoFood, GrabFood, nggak bisa. So I think it's enough. Aku udah cerita semuanya mengenai pengalaman aku di melahirkan dan hamil di Jerman. Semoga membantu dan sedikit menambah wawasan kalian. Semoga berguna. So, see you lagi di next vlog aku selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, bantu aku buat dapetin 1000 subscriber ya. Subscribe and like. Dadah, bye bye.